Ya, selamat berjumpa kembali walaupun masih online, tapi kita harus bersyukur. Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan, ya. Tuhan masih berikan kita sukacita. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu ya sebelumnya ya. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada saat pagi hari ini Tuhan kami boleh Tuhan diberikan kesempatan Tuhan buat kami memuji Engkau Tuhan, buat kami mendengarkan firman-Mu Bapa di surga. Berkati Tuhan kami yang ikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih buat segala yang sudah dipersiapkan oleh guru-guru Tuhan, dan terima kasih buat hari yang indah Tuhan, dan orang tua papi mami kami yang ikut dalam ibadah ini Tuhan. Kau berkati Bapa. Terima kasih di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, siapa yang pernah dengar cerita 3 pahlawan dibawa ke dapur api, tapi tidak ada yang terbakar? Ya, baik rambutnya, baik bajunya, wah, nggak ada yang terbakar. Ya, masih ingat nggak? Siapa namanya? Ayo, hitung ya. 1, 2, 3. Yes, betul, adik-adik betul. Sadrak, Mesak, Abednego. Yuk, kita menyanyikan lagi ya. Ayo Kak Eca, Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego. Jing, 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 jing. 3 pahlawan Tuhan, berani nantang Nebukadnezar dengan dapur apinya, dipanaskan 7 kali. Jing, 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 jing. Tapi apa yang jadi? Dapur api berubah menjadi surga bagi anak Tuhan yang setia. Tuh kaca. Adik-adik, kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan mau tolong. Tuhan pasti kirim malaikatnya untuk menolong kita. Asal kita percaya dan berharap sama Tuhan, pasti Tuhan tolong. Kaca, sekali lagi Kaca. Sadrak, Mesak, Abednego. Jing, 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 jing. 3 pahlawan Tuhan, berani nantang Nebukadnezar dengan dapur apinya, dipanaskan 7 kali. Jing, 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 jing. Tapi apa yang jadi? Dapur api berubah menjadi surga bagi anak Tuhan yang setia. Dapur api berubah menjadi surga bagi anak Tuhan yang setia. Dapur api berubah menjadi surga bagi anak Tuhan yang setia. Ya, adik-adik, kita bangkit berdiri, ya. Kita mau lompat, kita mau nari buat Tuhan, kita mau memuji Tuhan hari ini dengan sukacita. Kaca, ikutin Karuni ya. Mari melompatkan tangan, mari menari-nari, mari melompat dan menari buat Tuhan. Yuk, mari melompatkan tangan, mari menari-nari, mari melompat dan menari buat Tuhan.
hati, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui guru-guru. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa, dan kita mau menyanyikan lagu. Mari Tuhan berfirman. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi guru-guru kami yang sudah mempersiapkan Tuhan waktunya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan minggu ini Tuhan. Terima kasih Engkau berkati Tuhan apa yang sudah dipersiapkan Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjadi pelita buat kehidupan kami Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak bersedia juga kiranya Engkau berkati Tuhan orang tua yang ikut ibadah dalam acara ini Tuhan. Mungkin mereka Tuhan bersama anak-anaknya Tuhan sedang beribadah Yesus. Kiranya Tuhan Kau tolong Tuhan segala usaha, segala pekerjaannya Tuhan. Kiranya kami percaya Tuhan Kau memberkati keluarga anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya adik-adik? Semua sehat? Semua siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita akan siapkan hati. Kita akan dengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan seperti biasa. Akan ada hal-hal yang harus dijawab oleh adik-adik. Jadi simak baik-baik ya adik-adik ya. Nanti kakak akan bercerita di mana nanti ada benda-benda ataupun nama ataupun sesuatu yang tidak disebutkan secara jelas. Nanti itu yang harus kalian tebak. Oke, kita akan mulai. Nah, pada saat itu Musa sudah menjadi Musa yang dewasa, bukan Musa yang baby lagi ya adik-adik ya. Musa dia mempunyai istri. Istrinya orang Israel, nah adik-adik ya. Pada waktu itu Musa tinggal dengan mertuanya. Nah, mertuanya ini namanya siapa? Nah, yang pertama ya, pertanyaannya itu adalah siapa nama mertua Musa? Oke. Nah, adik-adik, Musa tinggal dengan papa mertuanya ini. Dia bekerja sebagai seorang yang biasa membawa kambing dan domba. Dia itu sering pergi jauh-jauh ke padang gurun untuk memberi domba-dombanya itu makan, ya. Lalu
Musa ini pada suatu hari dia sedang membawa kambing dombanya itu. Dia itu berjalan ke satu tempat, adik-adik. Dia naik ke satu tempat, naik ke satu gunung. Nah, waktu dia naik ke tempat itu, dia itu biasa bawa kambing dombanya itu, terus dia lihat dari jauh. Kok ada sesuatu yang ajaib nih, ada sesuatu yang aneh. Dia lihat ada sesuatu yang terbakar, adik-adik ya. Sesuatu yang terbakar, tapi anehnya yang terbakar itu tidak hangus. Biasanya kalau kena api kan terbakar dia akan hangus ya adik-adik ya. Tapi benda ini tidak hangus. Nah, lalu dia datang deket-deket sama benda yang kelihatan terbakar itu. Dia mau cek apaan sih tuh. Dia penasaran ya adik-adik ya. Tapi sebelum dia mendekat ke benda tersebut, tiba-tiba dia dengar suara Tuhan. Dia dengar begini, Musa, Musa, jangan kamu mendekat. Ayo, tinggalkan kasutmu. Itu Tuhan bilang ya. Oh, jangan dekat-dekat, karena tempat di mana kamu berdiri itu adalah tempat yang kudus. Ya, nah, adik-adik. Lalu si Musa ini bingung. Kok ada suara tapi nggak ada orangnya? Di mana nih ya? Dia terus ternyata dia baru mengerti bahwa itu adalah suara Tuhan. Akhirnya Musa saking takutnya, dia buka kasutnya itu. Setelah dia buka kasutnya, dia sujud menyembah Tuhan. Terus Tuhan bilang begini, Musa, aku sudah mendengar doa orang Israel. Aku sudah mendengar mereka menangis dan menjerit meminta pertolongan daripadaku. Sekarang aku akan mengutus kamu untuk pergi ke Mesir dan membebaskan orang Israel yang ada di Mesir. Musa kaget. Hah? Kok saya? Saya kan gak bisa apa-apa. Lalu Musa bilang, aduh Tuhan, kok saya? Nanti kalau misalkan orang Israelnya yang saya ajak untuk pergi keluar nanya, emang yang nyuruh kamu siapa? Gitu. Aku harus bilang apa? Itu kata Musa ya kepada Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Jangan takut. Katakan kepada mereka bahwa aku adalah aku, yaitu Tuhan. Tuhan Allah Israel, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham. Jadi kamu tidak usah takut karena aku menyertai kamu, kata Tuhan. Tapi Musa bilang gini, aduh saya nggak mau, saya nggak bisa gitu. Terus Musa bilang, terus nanti kalau mereka nanya macam-macam lagi gimana? Pokoknya saya nggak bisa, kata Musa begitu ya. Tapi Tuhan bilang, jangan takut karena aku akan menyertai engkau. Itu, aku akan memberikan engkau tanda, mujizat-mujizat gitu. Terus Tuhan bilang gini, Musa, coba kamu lihat apa yang ada di tanganmu. Saat itu Musa sedang memegang sesuatu, adik-adik ya. Musa sedang memegang sesuatu. Terus Tuhan bilang, kamu pegang apa? Musa bilang, ini Tuhan gitu. Terus Tuhan bilang ini, lemparkan benda itu ke tanah. Nah, setelah Musa menurut, Musa lempar benda itu ke tanah. Tiba-tiba benda tersebut saat menyentuh tanah, bendanya menjadi ular. Musa lari tunggang langgang. Musa takut sama ular. Musa ngumpet gitu. Dia nggak mau lihat itu ular. Terus Tuhan bilang gini, Musa, kembali ke sini, jangan takut. Kamu sentuh ekornya, nanti benda itu akan kembali, ular itu akan kembali menjadi benda yang tadi kamu pegang. Musa takut-takut, akhirnya Musa pegang lagi. Ternyata betul adik-adik, karena Tuhan bilang pegang ekornya, jadi benda yang semula lagi. Akhirnya Musa nurut, Musa pegang ekornya dan ular itu berubah lagi menjadi benda yang pertama. Wah, akhirnya Musa lega sekali. Dia sudah nggak ngelihat ular lagi ya adik-adik ya. Terus dari itu Tuhan bilang, ada mujizat yang kedua. Sekarang masukkan tanganmu ke dalam kantong bajumu. Musa masukin karena Tuhan suruh masukin ya. Tuhan bilang, sekarang keluarkan tanganmu. Tuh. Pada saat Musa mengeluarkan tangannya, dia kaget sekali. Karena apa? Tangannya sudah berubah menjadi putih seperti salju. Karena ternyata tangan Musa itu terkena satu penyakit. Penyakitnya ini sangat ditakuti oleh bangsa Israel zaman dahulu ya adik-adik ya. Terus Musa bilang, aduh tangan saya kenapa ini kena penyakit. Penyakit yang sangat nggak bagus gitu ya adik-adik ya. Terus Tuhan bilang apa? Jangan khawatir, masukkan tanganmu kembali ke dalam kantong. Akhirnya Musa nurut. Musa masukin tangannya ke dalam kantong. Terus Tuhan bilang, keluarkan lagi.
Saat dikeluarkan, ternyata tangannya sudah sembuh. Tangannya tidak terkena penyakit yang tadi lagi. Akhirnya Musa lega lagi. Terus Tuhan bilang, Musa, kalau mujizat pertama dan kedua sudah dinyatakan, tapi orang Israel masih nggak percaya sama kamu, kamu harus melakukan hal yang ketiga. Hal yang ketiga itu adalah kamu harus pergi ke satu sungai. Kamu pergi ke sungai itu tuh ya, sungai itu, terus kamu ambil airnya, bawa ke tanah yang kering, terus kamu tuang airnya. Nanti air tersebut akan berubah menjadi apa? Menjadi apa ya airnya tersebut? Lalu Musa bilang, oh seperti itu Tuhannya. Tapi Musa bandel. Musa bilang, Tuhan, aku tetap gak berani Tuhan. Aku takut Tuhan. Itu terus udah gitu Musa bilang, saya gak bisa ngomong Tuhan. Lidah saya ini kaku, gak bisa ngomong. Kalau ngomong mesti pelan-pelan gitu. Terus Tuhan bilang ini, emang siapa yang bikin mulut? Siapa yang bikin lidah? Siapa yang bikin manusia? Karena aku yang bikin semuanya. Jadi kamu tidak usah takut, karena aku akan menaruhkan perkataan itu ke dalam mulutmu, kata Tuhan. Tapi Musa tetap gak mau. Musa bilang, aku gak berani Tuhan, aku takut Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang ini, aduh kamu ini. Ya udah, kalau begitu kamu harus ketemu sama itu tuh, koko kamu tuh. Koko kamu tuh lagi menuju ke sini. Kamu harus minta dia untuk jadi juru bicara kamu. Mujizat kamu yang lakukan, tapi perkataan nanti kakak kamu itu yang akan memberikan penjelasannya. Dia yang akan jadi ngomong. Nah, ya adik-adik, terus Musa bilang, ya udah Tuhan kalau begitu. Terus Tuhan bilang apa? Kamu harus segera pergi. Kamu harus segera melaksanakan tugas ini. Akhirnya Musa pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya, dia langsung izin sama mertuanya ini. Dia bilang sama papa mertuanya, Papa, saya mau nengokin saudara-saudara saya ya di Mesir. Saya mau melihat mereka gitu. Terus papanya bilang, oh ya udah kalau mau pergi ke sana. Istri sama anaknya Musa dibawa adik-adik. Terus selama dia di perjalanan tiba-tiba seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa pada saat dia jalan, kakaknya Musa ini ketemu di jalan. Terus karena Musa ingat bahwa kakaknya akan dipakai Tuhan untuk menjadi penyambung lidah, akhirnya Musa cerita semua ke kakaknya ini. Dia bilang, kakak begini, wah aku diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk keluar dari tanah Mesir, pergi ke satu kota yang kaya, yang ada susu dan madunya, yang pokoknya apa kalau nanam apa cepet tumbuh gitu. Terus kakaknya bilang, oh gitu ya, ya udah kalau gitu kita harus percaya karena yang nyuruh tuh Tuhan. Akhirnya mereka berjalan bersama-sama. Mereka pergi ke tanah Mesir adik-adik. Terus sampai di Mesir, mereka lalu bertemu dengan Raja Mesir. Nah, Raja Mesir ini orang yang tidak percaya sama Tuhan adik-adik. Dia terkenal sangat jahat adik-adik. Lalu Musa dengan Harun ini datang ke bapak ini, ke raja ini. Dia bilang, Tuanku Raja, kami mendapatkan perintah dari Tuhan. Kami mendapatkan satu titah bahwa kami harus membawa orang Israel, semua orang Israel, kami perlu pergi ke padang gurun. Kami perlu sekian hari untuk pergi ke padang gurun untuk menyembah Tuhan. Nah adik-adik ya, terus rajanya bilang gini, emang kamu siapa? Mau minta izin begitu? Kalau kamu bawa semua orang Israel ini pergi keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan, apalagi sekian hari itu. Terus yang kerja siapa? Gak ada yang kerja, gak bisa, kamu saya tidak izinkan begitu. Tapi Musa dengan Harun terus bilang, kami diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ini untuk menyembah Tuhan di padang gurun, memberikan korban persembahan, memberikan korban bakaran. Nah, kamu raja harus memberikan izin gitu. Akhirnya, nah rajanya marah. Rajanya bilang, ini kamu pada minta-minta seperti ini tuh pastinya kamu gak ada kerjaan. Kamu artinya kurang kerjaan. Sekarang gini, karena kamu maksa artinya kamu malas. Aku akan tambah hukuman kepada orang Israel gitu. Akhirnya adik-adik setelah Musa pergi, raja ini bilang sama
pemimpin-pemimpin buruhnya itu, mandor-mandornya itu, dia bilang apa? Mulai sekarang jangan sediakan bahan baku, jangan sediakan apa yang mereka perlukan gitu. Terus suruh mereka cari sendiri. Mereka ini biasanya membuat batu bata, adik-adik ya. Mereka bikin batu bata dari tanah liat dan satu bahan baku yang lainnya. Biasanya bahan bakunya ini disediakan sama orang Mesir. Tapi karena Musa ngomong minta izin untuk pergi beribadah, akhirnya Raja Firaun marah. Dia bilang tidak usah kasih bahan bakunya ini, suruh mereka cari sendiri gitu. Akhirnya adik-adik, pada saat orang Israel ini bekerja, dia mau bikin batu batanya, dia bingung. Kok ini bahan bakunya nggak ada ini gimana mau bikin? Terus orang Israelnya bilang gini, dia tanya sama mandor-mandornya, Pak Mandor, ini bahan bakunya mana? Gimana mau bikin batu bata? Mandornya bilang apa? Kamu bangsa pemalas, kamu minta-minta izin pergi keluar untuk menyembah Tuhan. Sekarang kamu tidak boleh santai-santai lagi. Kamu harus cari sendiri bahannya. Kamu cari deh di mana terserah. Tapi batu bata yang kamu bikin tidak boleh berkurang. Harus sama jumlahnya. Wah, orang Israel pada sedih. Gimana ini? Pekerjaan jadi 2 kali lipat. Tadinya bahan bakunya disediakan, sekarang tidak disediakan. Kami harus mencari bahan bakunya. Akhirnya bangsa Israel itu berserai-berai kemana-mana ya, terserak. Mereka itu mencari bahan baku ini kemana-mana, karena mereka tahu kalau batu bata yang dibikinnya itu kurang dari yang biasanya, mereka akan tambah hukuman, mereka bisa dicambuk, mereka bisa dipukul adik-adik. Akhirnya bangsa Israel setengah mati cari bahan baku ini. Nah, setelah mereka itu bikin, mereka mikir nih, kenapa ya kok kita dibikin seperti ini, dibikin susah, udah susah tambah susah gitu. Tapi terus akhirnya ada yang kasih tahu, ini gara-gara Musa loh. Gara-gara Musa minta izin untuk bawa bangsa Israel pergi keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan dan memberi korban persembahan. Itu makanya Raja Firaun marah, makanya kita dihukum usul cari bahan dasarnya sendiri. Nah adik-adik, akhirnya orang Israel ini kesel. Dia cari Musa, dia ngomong sama Musa, Musa, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah mencelakai kami orang Israel. Gara-gara kamu bohong, kamu bilang bahwa kami yang minta untuk pergi beribadah kepada Tuhan, maka kami dihukum, kami harus cari bahan dasar buat bikin batu bata dan kami harus bikin jumlah yang sama. Aduh, ini berat sekali Musa. Terus Musa bingung, dia harus jawab apa ya? Terus Musa berdoa, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, ini gimana Tuhan? Ini orang Israel marah-marah sama saya Tuhan gitu. Terus Tuhan bilang apa? Katakan kepada bangsa Israel untuk percaya, karena apa yang aku perintahkan kepada kalian itu akan terjadi melalui perbuatan-perbuatan Tuhan dan mujizat-mujizat yang dahsyat. Aku akan menyatakan bahwa Aku adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir dan menjadikan mereka bangsa yang merdeka. Gitu. Terus Tuhan bilang apa? Aku akan membuat hati Raja Mesir ini keras, tidak mau mendengar. Nanti setelah itu aku akan memberikan mujizat-mujizat di depan bangsa Israel dan bangsa Mesir ini, sehingga mereka semua akan tahu bahwa Tuhan itu Allah yang ajaib. Setelah itu Musa percaya bahwa dia disuruh sama Tuhan untuk melakukan hal yang besar. Dia merencanakan hal-hal yang lain, tapi ternyata Tuhan bilang, kalau bukan karena rencana Tuhan, itu tidak mungkin terlaksana ya adik-adik ya. Akhirnya Musa tetap berteguh hati, dia tetap meminta kepada Raja Firaun untuk mengizinkan. Nah, kira-kira Raja Firaunnya mengizinkan nggak adik-adik? Belum ya. Nah, nanti akan ada terusan cerita ini. Nah, adik-adik, nanti terusan cerita ini akan sangat seru sekali. Kalian harus ikutin dan kalian harus dengar ya adik-adik ya. Nah, untuk ayat hafalan hari ini itu diambil dari Amsal 19 ayat 21. Kita baca ya. Amsal 19 ayat 21 bunyinya seperti ini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oke adik-adik ya, hafalkan ayat hafalan ini. Nah, sekarang kita siap dengan apa yang harus kalian tebak. Oke, yang pertama itu, siapa nama papa mertuanya Musa? Itu yang pertanyaan yang pertama ya. Lalu yang kedua, Musa itu bekerja sebagai apa? Oke, yang kedua ya. Yang ketiga, Musa melihat sesuatu yang terbakar itu apa?
apa benda yang terbakar tapi tidak hangus, yaitu yang ketiga. Lalu yang keempat, di mana Musa bertemu dengan Tuhan ini ya, yang melihat mujizat ini, di mana tempatnya, nama tempatnya, yaitu yang keempat. Yang kelima, apa persamaan dari kata kasut yang Tuhan bilang lepaskan karena tempat kamu berdiri ini adalah kudus. Tuhan suruh lepasin kan? Apa persamaan kata kasut? Oke, itu yang kelima ya. Lalu yang keenam, apa yang dipegang sama Musa yang berubah menjadi ular pada saat dilempar ke tanah. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh, itu pada saat Musa mengeluarkan tangan dari kantongnya, tangannya putih-putih. Itu sakit apa itu ya, yang ketujuh. Oke, terus yang kedelapan, itu Tuhan bilang kalau dua mujizat tidak dipercaya, kamu harus pergi ke sungai untuk ambil airnya. Sungai apa itu? Oke, itu yang ke-8 ya. Pada saat setelah air itu diambil, dituang di tanah yang kering, airnya menjadi apa? Berubah. Itu yang ke-9. Oke, terus pertanyaan berikutnya itu adalah pada saat Musa tetap nggak berani, terus Tuhan bilang nanti kakakmu akan datang untuk bertemu dengan engkau menjadi juru bicara. Siapa? Nama kakaknya Musa. Oke, itu yang ke-10. Terus adik-adik, pertanyaan yang ke-11 itu adalah siapa nama raja orang Mesir yang hatinya keras itu, yang tidak mengizinkan orang Israel. Itu yang ke-11 ya, siapa nama raja Mesir. Lalu yang ke-12 yang ke-12 itu berapa hari perjalanan dari Mesir ke padang gurun yang diminta sama Musa untuk izin dia menyembah Tuhan, membawa bangsa Israel. Berapa hari? Oke, itu yang ke-12. Yang terakhir, yang ke-13, itu bangsa Israel kan bikin batu bata ya. Lalu bahan dasarnya itu apa yang biasanya disiapkan oleh mandornya orang Mesir? Jadi pertanyaan yang ke-13 itu bahan dasarnya apa? Oke, pertanyaan yang pertama, siapa nama mertuanya? Yang kedua, pekerjaan Musa pada saat itu apa? Yang ketiga, apa yang ada di tangan yang ketiga itu benda apa yang terbakar tapi tidak hangus? Yang keempat, di manakah mujizat itu dinyatakan? Lalu yang kelima, kata lain dari kasut. Yang keenam, benda yang dipegang Musa yang dilempar jadi ular. Yang ketujuh, tangan Musa kena penyakit apa? Terus yang ke-8, Musa disuruh ngambil airnya di sungai apa? Terus setelah airnya itu dituang menjadi apa berubahnya? Terus nama kakak Musa siapa? Nama raja Mesirnya itu siapa? Terus berapa hari Musa minta izin sama raja ini untuk pergi menyembah Tuhan? Terus berapa hari perjalanan ya maksudnya ya? Terus udah gitu bahan dasarnya itu apa? Oke adik-adik, ini 13 pertanyaan ini berikut dengan ayat hafalannya adik-adik kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Nanti siapa yang menebak dengan benar dengan ayat hafalan dan gayanya yang kreatif akan mendapat sesuatu dari kakak. Oke, selamat menebak dan kakak berdoa agar firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang berguna buat kalian, yang menguatkan iman kalian. Shalom.